semua yang Anda inginkan, semua yang Anda katakan menjadi wujud. Seseorang yang berdoa, meminta apapun, bahkan tanpa berdoa, hanya mengucap, hanya berkeinginan, itu adalah sampai dan terwujud. Tapi jangan salah, karena ini masih di alam batiniah, belum di alam lahiriah. Dan untuk menjadikan doa ini lahir ke dunia, itu masih perlu berjuang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini, saya berusaha menjawab untuk pertanyaan dari sahabat kami atas nama akun Rizka Hardianti. Pertanyaan ini diajukan di dalam sebuah kolom komentar di dalam video kami berikut ini. Langsung saja kita bacakan untuk pertanyaannya karena agak panjang. Assalamualaikum Syekh, saya mau bercerita pengalaman saya. Apakah ini termasuk masuk ke alam gaib? Jadi saya sering mengalami mimpi sadar akan mimpi saya. Saya sering mengalami di tengah malam setelah saya tertidur, terbangun sejenak, dan akhirnya saya susah untuk tidur lagi. Dan setelah saya lelah dengan semua pikiran, saya mulai mengantuk dan telinga saya mulai berdenging. Tubuh saya susah digerakkan, dan disitulah muncul perasaan takut. Pada akhirnya aku mengalami mimpi dikejar rasa ingin dibunuh, dan aku juga ditindih pocong. Berteriak pun tidak ada yang dengar. Tetapi karena sudah keseringan mengalami, maka saya punya cara tersendiri untuk mengatasi, seperti mengatur nafas. Saya gerak-gerakkan sedikit jempol kaki saya, dan akhirnya saya bisa terlepas. Tapi kalau habis terlepas langsung tidur lagi, itu datang lagi. Dan saya pun mengalami mimpi sadar di siang hari, tapi ini beda. Awalnya telinga saya berdenging sangat kuat dan rasa tubuh bergetar. Kemudian saya mulai takut. Tetapi setelah itu ada suara yang muncul mengatakan, "Kamu terhubung dengan semesta." Rasa takut saya mulai menghilang. Saya hanya mengikuti alurnya saja. Saya lihat itu berada di sebuah galaksi yang batu-batuannya melayang, dan saya pun melayang. Tapi tubuh saya berwarna biru, seperti kertas berwarna biru, dan ada dua yang berwarna putih seperti kertas berwarna putih, dan ada cahaya terang di atas kami. Dan ada keyakinan di dalam diri saya bahwa kalau kita melewati cahaya putih tersebut, maka akan turun ke bumi. Dan benar, setelah melewati cahaya putih tersebut, maka kita turun ke bumi. Dan benar, setelah saya melewati cahaya tersebut, saya sudah berada di bumi, di mana dunia tersebut sangat ajaib. Saya menginginkan sebuah mobil, tiba-tiba ada kunci mobil di tanganku. Dan banyak hal yang saya lakukan, semakin kuat rasa yang saya rasakan, dan semakin kuat juga dengingan yang ada di telinga dan getaran yang ada di tubuh. Apa itu, Syekh? Apa saya masuk di alam gaib atau bagaimana? Ya, terima kasih. Langsung kita urai sedikit ya. Dalam pertanyaan ini menarik sekali. Jadi apakah pengalaman ini termasuk di alam gaib? Menurut saya iya. Tapi menurut saya ada yang menarik, yaitu prosesnya. Ini mirip seperti proses orang yang sedang meraga sukma, atau bisa juga disebut dengan astral projection. Seseorang yang mengalami proses raga sukma atau perpindahan alam akan terdengar suara asing di telinga, seperti bergemuruh, atau seperti tawon dekat di telinga, atau mungkin suara mendenging di telinga, dan lain sebagainya. Kemudian di situ dijelaskan juga terasa perubahan tubuh, baik dari suhu badan, susah bergerak, atau seperti fenomena rep-repen atau tindihan di dalam bahasa Jawa. Tubuh seolah-olah terasa lebih ringan, seperti mengambang di dalam air secara lahiriah.
kendali tubuh mulai lepas dan beralih ke kendali batiniah. Mengatur nafas dengan menggerak-gerakkan bagian anggota tubuh adalah memang salah satu cara untuk lepas dari kedalaman rasa atau menimbulkan kesadaran untuk kembali ke alam manusia atau ke alam kita, karena ini terjadi refleks dari alam bawah sadar kita ke kesadaran kita saat ini. Lalu timbul juga perasaan-perasaan takut dan yang lain karena memang belum terbiasa dengan peralihan antara dua dimensi, hingga muncul suara kamu terhubung dengan semesta. Saya rasa ini sangat luar biasa. Di dalam dimensi tubuh manusia dan segenap pirantinya, yang mampu terhubung dengan seluruh alam semesta adalah ruh dan rasa atau rasa jati. Karena sesungguhnya rasa itu adalah satu, ruh juga satu. Pada saat Allah meniupkan, ruhnya Allah itu adalah satu. Beda dengan jiwa atau nyawa, ini beda di dalam setiap pribadi manusia. Tapi ruh adalah milik Allah dan rasa adalah sisi yang mampu terdeteksi oleh kita, yang mampu kita pahami, mampu kita cerna. Meskipun itu sangat sulit, tapi setiap rasa atau rasa sesungguhnya adalah satu, dan rasa itu adalah rasa atau rahasia itu sendiri. Para sahabat semua, supaya tidak lagi bingung ataupun merasa takut lagi dan bisa mengkondisikan dalam kehidupan kita, dalam bersosialisasi Anda, setelah melanglang buana di galaksi dan seluruh tata surya, tubuh yang melayang-layang, ada dua warna ya, biru dengan putih. Itu adalah pribadi lahiriah Anda, pribadi zahir Anda yang harus kita sucikan menjadi putih. Dan ada cahaya terang di atas Anda. Kemudian setelah melewati cahaya itu, Anda berkeyakinan itu kembali ke dunia, kembali ke bumi. Dan benarlah bahwa di situ Anda masuk ke bumi, Anda sampai ke bumi, dan mungkin di situ terlihat aneh buminya seperti apa. Semua yang Anda inginkan, semua yang Anda katakan menjadi wujud, menjadi tercipta. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Para sahabat semua, kenapa jin di dalam berdoa lebih cepat dikabulkan daripada manusia? Manusia memiliki banyak sekali piranti-piranti yang harus dilaluinya di dalam memanjatkan doa. Dari mulai pikiran, dari mulai akal, ke hati, ke rasa, ke budi, ke sukma, ke alam ruh dan lain sebagainya. Banyak sekali seseorang itu untuk berdoa kepada Allah sampai, karena jin tidak memiliki badan kasar, dia hanya badan halus. Jadi di dalam berdoa dia lebih ringan. Dan menurut saya kondisi Anda saat itu mampu berdoa, dan seperti itulah contohnya seseorang yang berdoa meminta apapun, bahkan tanpa berdoa, hanya mengucap, hanya berkeinginan, itu adalah sampai dan terwujud. Tapi jangan salah, karena ini masih di alam batiniah, belum di alam lahiriah. Dan untuk menjadikan doa ini lahir ke dunia, raga ini mampu merasakan, itu masih perlu berjuang keras. Dan alam itulah alam kuasa dalam diri sejati manusia yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Nanti pada video kami selanjutnya saya akan berusaha untuk memberikan beberapa cara atau hal-hal yang harus dilalui di dalam melakukan raga sukma. Jadi ada beberapa tahap, ciri-ciri atau tahap-tahap yang harus dilalui seseorang di dalam melakukan raga sukma. Selanjutnya nanti kita share di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.